Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para tokoh, hadirin hadirat wabil khusus para orang tuaku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakoling paimeng kita bersyukur pada Allah nasabak Pak Bere dan Nia Pamasena. Kita berada dalam rangkaian ibadah. Tidak ada judul yang diamanahkan secara khusus, maka judulnya dari saya. Yang saya tahu apapun yang akan saya sampaikan di sini pasti siaran ulang karena kebersamaan kita cukup lama di masjid ini. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan hal-hal biasa saja. Cuma saya angkat karena saya merasa bahwa iero gage milgalak de malawatuta. Sehingga perlu kita sedikit bahas sekitar 15 atau 17 menit. Ada napung Allah Ta'ala di surah Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka dari Allah Ta'ala ni gini kita makamala deceng namo pada raja nazarra. Zarra ini timbangan akhirat, tidak ada di dunia. Dia yang mampu membaca sesuatu engkau tapi dia naik ke irita mata. Kecil, orang sekarang bilang itu atom. Deceng namo pekko bicuna yarahu pasti naita balasanna di padang mahsyar nanti. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan nigi tahu maka mala mapegau ja namo pada zarrah rajanna pasti dilihat dan dinikmati, dirasakan balasannya. Sehari-hari di mana waktu kita habis banyak. Kuasa parat dalle. Kita yang petani turun jam habis salat subuh, taruhlah jam 7, 8, 9, 10, 11, setengah 12 mendrek untuk masam pajak. 4 jam setengah sebelum duhur. Karena bukan lagi sebesar zarra ini. Melampailah ada waktu lagi pakai. Guru sampai jam 4. Pak Balu sampai sore. Pekerja bangunan letuk to sampai sore. Jadi begitu panjang waktu dipakai untuk masapa dan lek halala. Iya roi di lei cinnai narekolai pares sama tu iya gagai. Kita bisa pertanggungjawabkan Mario ki mitai nasabak mancaji pakkaswiang mancaji deceng. Yang 7 jam ini. Kita sangat menghindari, ya Allah na'udzubillah ajak kamma ya waktu melampai lay pake menjadi kesia-siaan makurang apalan. Bagaimana caranya? Orang tuaku lebih tahu duluan dari saya. Iya roma sapa dalle dap sapa dalle halala wajib hukumnya. Ini masih banyak kaum muslimin yang tidak mengerti ini sehingga orang nareko maluli suku galungi nanggap suatu kesia-siaan. Nareko maluli suku pasai mak balu dianggap sebagai sesuatu yang buang-buang waktu di akhirat. Padahal makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari Ibnu Abbas, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Masapa dalle halala wajib hukunna risesena tungke selenge. Di atasnya sunnah, bukan mubah, wajib hukumnya. Apalagi kalau kita sebagai penanggung jawab keluarga. Di hadis Sahih Muslim, maka dari Nabi SAW kafa bil mar'i isman ayyudayya man yakut. Cukup memadaini riasat tomadosa nareko ongka tahu disia-siakan dek na jampangi ekonomi orang yang menjadi tanggungannya. Kami ini ibu yang laki-laki ini
Kami punya wajiban memberi nafkah kepada ibu-ibu sebagai istri dan kepada anak-anak. Narekode madosai. Begitu agama kita mengatakan. Kita ke ayat Al-Baqarah 168. Maka dari Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, taniya bawa sallallahu alaihi Allah Ta'ala, bahkan seluruh manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang di bumi yang halal dan baik. Yang tidak halal jangan kasih masuk rumah. Suami istri harus kerjasama. Nari kongka dalle tama ibu, boleh kulakai. Periksa dari mana ini. Bawa uang banyak, jangan langsung terima. Periksa dulu dari mana ini. Ini perintah oleh Allah Ta'ala. Maka dari Ibnu Abbas, wattunna baca ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tapatattongi Sa'ad bin Abi Waqqas. Yolona nabitta. Tattongi makadai Sa'ad bin Abi Waqqas. Aga na pudangi nabita, ya Rasulullah, ud'u Allah an akuna mustajabad da'wah. Illau doanga nga kasi sarek kulay tarimay, illau doaku kupong Allah Ta'ala. Aga na pabaliang nabita, atib mat amaka takun mustajabad da'wah. Maka day nabita, melo kalay tarima doamu, saat jaga kehalalan makananmu. Jaga kehalalan rezekimu, maka doa-doamu akan diterima. Rasulullah kemudian bersumpah. Onro seriusna nabita dalam persoalan rezeki halal, Rasulullah bersumpah. Walladhi nafsi Muhammadin biyadih, saya bersumpah demi Allah yang nyawanya Nabi Muhammad ada di tangannya. Innar rajula la yakdhufu fi famihi, ia rusik diurani wa dijaji. Manre si timpu nanre. Tanya maka ada si perne? Si timpu mi. Minal haram, boleh anu harangnya, fala yuqbalu minhu amalun arba'ina yauman. 40 hari ke depan itu amalan dek gagal terima gara-gara si timpu anu harang. Sangat jelas. Sangat jelas Bapak Ibu. Mitau ki mangkalinga. Makanya Sayyidina Abu Bakar kalau mau makan ditanya dulu pembantunya boleh tege. Engkasi di waktu dia nama nassa jawabannya pembantuna diambil lidahnya kemudian dikerok sehingga taluah. Onron ini sahabat Nabi SAW dan kita diharap semua. Jadi mencari rezeki halal wajib hukumnya. Ia ko wajib matandre apalanna. Si tandre na amala sunnah tidak akan mengalahkan pahala amal wajib. Maka dari Nabi SAW rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sempaja sunnah sebelum subuh lebih makasingi lebih matandre angkena daripada lino lololisa. Si tandre na 2 rakaat sebelum subuh tidak akan mengalahkan pahala salat subuh. Yasik fi salat subuh. Karena salat subuh wajib, salat sunat sebelumnya itu. Makutoni ye masapa dalle halal wajib hukumnya. Sehingga kita harus dengan bangga pergi ke tempat kerja. Kita bukan melakukan kesia-siaan, ini menjalankan perintah Allah. Pandita Lopo Kumangkoso namanya Ande Guru Wahab Zakaria, guru kami. Akhirnya pudangi dijaji ayunan cangkulnya itu petani di sawah, ya apalanna daripada putaran tasbihnya orang di masjid. Kenapa? Putar tasbih di masjid sunnah mi. Namun dia tajamai dia itu nambah gaga. Tetapi mencangkul di sawah kalau dia sebagai seorang kepala keluarga maka itu wajib dan itu dihargai oleh Islam. Apa yang kita inginkan dari pembahasan ini? Karena ini perintah Allah Ta'ala, ia sengnya, ia jama-jamangnya harus di hati berdasarkan menjalankan perintah Allah Ta'ala. Aga pajok kaki ko galunge, aga pajok kaki pakedo ki ilok kaki ko pasai mak balu, aga pajok kaki ko kantoroe, bukan cinta uang. Disinilah nanti yang akan membedakan orang di padang mahsyar mega pelana dengan tidak. Dari mana? Dari sini, dari dalam. Mohon maaf ini orang tuaku semua. Yolo kitu di misengi, sungguh. Saya hanya datang suruh ceramah jadi begitu. Surah Taubah ayat 109. Allah memberikan tuntunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan kaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Apa yang disampaikan Allah di sini?
De tuna pada nerekong tahu membangun di atas pondasi yang kokoh dengan orang yang membangun bangunan di tepi jurang yang miring. Panhara bihi nari fi nari jahannam tama kuranakai. Yang mana yang dimaksud oleh Allah membangun di atas pondasi yang kokoh? Orang yang membangun pekerjaannya. Kalau di ayat ini masjid, tapi sebenarnya masjid mewakili pekerjaan. Ia rojama-jamange ipatudangi ya sekna ipatetong ya sekna pondasi kokoh. Dan pondasi yang kokoh menurut Allah adalah nia okwatie. Ote, si sambung. Narekolok kaki magalung makasih kapang ipate pujolo nia okwatie. Puang lo kakak magalung. Contoh ini Bapak Ibu, contoh ini. Lo kakak magalung sapa dalle halala jalankan perintah tak puang. Napaki joka. 7 jam di sana, malaikat itu tidak berhenti mencatat deceng. Diperiksa kita di padang mahsyar, oke, silahkan diperiksa. Karena ini amal saya 7 jam berangkat, bukan kak melelu lino, tania kak pelelu dui, saya pelelu riono pengolah ta'ala mencari rezeki halal. Silahkan malaikat periksa. Tapi kalau kita berangkat ke sana, maka demi kuatie, meningkat mana tahu wita ekonomi na ya bawa deh. Ai harus kak masya Abu mak jamai ye. Lokan dikoro, apa yang dorong ke sana? Bukan Allah. Bukan Allah. Dia hanya bersaing ekonomi dengan tetangga. Adakah pahalanya? Serahkan sama Allah. Saya tidak bisa putuskan, tapi secara fikih dia napa tudang ye di atas pondasi yang kokoh. Sedikit bedanya Bapak Ibu. Cek de kelak dek si salana hanya ke doati. Ia koi Pak Bas salilai malampe ceritana. Saya pergi ke galunge, lo kakak ko pasai, lo kakak ko kantor, saya mau dapat uang ya Allah. Saya mau dapat uang. Setelah dapat uang saya akan nafkahi keluargaku untuk menjalankan perintah tak puang. Sapa dalle halala. Bahasa lidah lama, bahasa hati selesai. Ini kalau tidak dipelajari, nanti di akhirat bisa saja mencaja sesekali, nareko berjam-jam dicapu watuta ternyata itu nihil pahala. Gara-gara apa? Memang ini palelulino hanya untuk menyemengi ya sengi dui ya sengi barang-barang. Inilah yang kita hindari Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bekerja apapun, kemudian didorong untuk masapa dan lehalala, 7 nih itu gagai paterui. Ada orang juga salah paham ya naseng kepurana pensiun lau salah ini leno melo aku masih gie. Kenapa begitu keputusan tak? Nah itu juga mencari pekerjaan itu ibadah. Contoh Bapak Ibu. Saya waktu kuliah S2 dikasih fotokopian oleh Profesor Radi Al-Hafidh. Disuruh baca. Agak bacaan begini bacanya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidan. Angkasi di waktu tamai nabi taku masigi. Fara'a rajulan munkatian linusuki, kemudian engkau rani naik taku nabi tanah salai bilidona. Dah ada dunia, dah ada cari uang, dah ada pokoknya aku bawa masigi. Munkatian linusuki asanna. Isalai lino untuk makasih yang sompa ku Allah Taala. Tidur salat, berngaji, berzikir, tidur salat, makumat teru dia agak lino. Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Manil ladzi yunfiqu alaihi?" Ni kena balancai. Kan orang hidup mau makan, mau ganti pakaian, butuh kebutuhan. Agak nasa sahabat, engkau silat surun na saliwat tanggungi. Makannya apanya pokoknya ya Rasulullah surun na tanggungi. Agak nasa nabita membuat sahabat kaget. Akhuhu abadu minhu. Apalanna pakkasiwianna ya Rasulullah surun na saliwat tanggungi yase pada daripada ye. Kenapa itu yang lebih matandre ya roh palanda yisaliwa daripada ye? Iya ya roh hidapi waktu nama jama majamai. Ia hidapi waktu nama sempaja mas sempaja. Ia hidapi waktu nama sompa mas sompai. Dan dia menanggung ekonominya orang yang beribadah. Dan banyak kita dikena di sini. Itu 5 pan. Cerita penutupnya. Kamu pisik di. Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Nabi sallallahu. Ini cerita tentang bagaimana orang Pakareso menghargai Islam. Asal Pakareso 7 yang sudah kita bahas. Te punyana. Abu Ayyub Al-Ansari cerita bahwa angka di sahabat napital limanna. Kunabita, boroi. Sudah berapa kali di mimbar ini siaran ulang betul ini Pak, Ibu. Boroi limanna napitak kunabita. Macam punane.
Maka dari Nabi tamagi 5 taboro. Maka dari saya ini ya Rasul pembajak tanah, memegang linggis setiap hari untuk mencari nafkah demi keluarga. Nala ya 5 boroi ku nabita. Kemudian Rasulullah cium. Iya nana selima na poji ku Allah Ta'ala. 5 na pakkaresoy sappa dalle halala. Tangan tak mi itu, kan kasar tangan tak toh, bapak-bapak. Kasar tangan tak. Tapi dengkan nam lebut naboro, depa. Coba-coba paboro cicek. Serekomina sappa yang nabita di padang mahsyar. Dicium itu tangan. Jalaluddin Rahmat yang memasukkan kisah ini dalam bukunya mengatakan apa? 2-5 puranin mau kunabita. 2-5. Yang pertama adalah tangannya anaknya Fatimah tanda papujina, yang kedua tangannya pekerja keras. Bagaimana tidak dicintai? Kita ini bisa salat di Masjid Megah ini adalah hasil tangannya tukang. Kita bisa nyaman dari perbatasan Sopeng Sidrap, situ batu-batu. Tangannya siapa itu yang kerja? Tangannya tukang, pekerja jalan. Bagaimana tidak dicintai oleh Allah? Jadi ia tur kasarnya tangan tak napoji kupung Allah Ta'ala sudah surona. Kalau saya di pesantren aku pedangnya nana, nana, tanganku kasar pekerja itu, jangankan tanganku, mukaku lagi kasar. Saya main-mainnya nana. Sebagai motivasi bahwa jangan dianggap pekerjaan itu sebagai kesia-siaan, tapi praktek agama ta angka kuasa peret dan leta. Tapi ipatudangi di atas niat yang kokoh. Makuni kapa paletu kangi sebagai siaran ulang dan sebagai amalan yang sudah diamalkan oleh orang-orang tuaku sebelum saya lahir. Ini hanya mengulang Pak di setengah tabang. InsyaAllah nanti subuh kita lanjutkan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.